Pagi jemaat sekalian, Anda senang Boni pimpin nyanyi? Ya. All out ya. Senang ya, puji Tuhan ya. Masih semangat gitu ya, karena masih temanya gitu ya. Bersatu hati. Ini dia. Oke ya, betul. Oke, mari kita buka Alkitab kita di Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal ketiga ayat 1 sampai 5. Saya membacanya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Minta penginjil Hamlek, silakan pimpin doa. Kami orang-orang yang telah Tuhan terus mengasihi, saat ini kami boleh ada tempat ini. Kami ingin menyenangkan hatimu. Kami dengan puji-pujian yang sudah lakukan, saat ini kami mau melakukannya dengan banyak firman-Mu. Tolong kami berikan hikmat dan pengertian Hamba-Mu yang menyampaikan kepada Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, masih ada 2 penginjil yang belum pulang ya. Penginjil Hamlek dan penginjil Darmawan belum pulang ke pelayanannya masing-masing. Kita barusan menyelenggarakan kongres, dan kongres yang luar biasa, begitu bersemangat, dan kebetulan temanya bersemangat, jadi betul-betul bersemangat ya. Dan mereka pulang sekarang ke tempat pelayanan masing-masing. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang terjadi dan antusiasme serta semangat dari jemaat Grace untuk mengirim penginjil-penginjil keluar untuk memberitakan Injil dan semuanya tidak terlepas dari apa yang kita baca ini, yaitu dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Kalau jemaat Grace bukan sebagian besar, bahkan bisa keseluruhannya adalah orang Kristen yang sudah lahir kembali, maka mungkin tidak ada semangat untuk memberitakan Injil. Saya katakan bahwa semangat memberitakan Injil itu ya, diawali oleh dirinya sudah diselamatkan terlebih dahulu. Kalau dirinya belum diselamatkan, bagaimana bisa ada keinginan orang lain untuk diselamatkan? Itu mustahil bisa ada. Tetapi jikalau dirinya sendiri sudah diselamatkan, sudah pasti masuk surga. Apapun yang terjadi, atau mati jamin juga, mati sekarang juga, saya pasti masuk surga. Dan tahu persis jalan menuju masuk surga itu gimana. Tahu persis bagaimana mendapatkan kepastian masuk surga. Nah, yang demikian inilah baru ada semangat untuk mengajak orang lain. Ada antusiasme untuk mengajak orang lain
Oleh sebab itu pemberitaan Injil itu adalah sesuatu yang secara otomatis, sangat otomatis sekali. Mengapa ketika 3.000 orang di Yerusalem diselamatkan, nah, kemudian tidak begitu lama kemudian menjadi 5.000 orang diselamatkan, dan mereka semuanya saling bersaksi satu dengan yang lain, sehingga boleh dikatakan ya zaman itu Yerusalem belum begitu ramai jumlah orangnya. Hampir seluruh kota Yerusalem sudah dipenuhi oleh orang Kristen. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab mencatat ya, kemudian terjadilah penganiayaan yang dilakukan antara kolaborasi pemimpin agama Yudaisme dengan pemerintah, yang waktu itu adalah Roma dan diwakili oleh Pilatus, itu adalah gubernur yang mewakili ya, pemerintah pusat, dan Herodes raja setempat ya, dan berkolaborasi ya, dengan pemimpin-pemimpin agama, sehingga terjadilah penganiayaan di Yerusalem. Dan ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, orang Kristennya terpencar, dan akhirnya Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul, ketika mereka terpencar itulah maka Injil diberitakan oleh mereka semua yang terpencar itu. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, luar biasa sekali ya. Nah, inti dari segalanya itu adalah lahir baru, dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali seperti apakah dilahirkan kembali itu? Dilahirkan kembali kalau menurut Alkitab di sini ya, banyak orang sudah membahas hal ini ulang-ulang dan ulang-ulang. Nikodemus diperkirakan pada waktu itu dia sudah lumayan berumur. Dia datang kepada Tuhan. Dia seorang Farisi. Seorang Farisi itu adalah seorang pengajar, seorang yang ya kalau boleh dikatakan pemimpin agama. Kalau sekarang ini ya, pemimpin agama. Tetapi melalui pengamatannya, dan kelihatannya dia orang yang banyak mengamat, dan dia mungkin ya mengamati Tuhan Yesus juga. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat semua yang dilakukan, sebenarnya dia simpulkan sendiri. Nikodemus simpulkan sendiri. Ini pasti kalau tidak ada katanya ya seorang yang rabi, katanya rabi ya, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab katanya tidak mungkin engkau bisa melakukan hal-hal itu. Tidak mungkin mujizat-mujizat terjadi kalau Allah tidak menyertai, katanya ya. Jika Allah tidak menyertainya, tidak mungkin. Jadi pengamatan Nikodemus ini bagus ini. Ya, biasanya orang akan diselamatkan itu kalau sudah ada hati mengamat, bukan hati mengamuk, tapi hati mengamat. Ya, ini ya. Jadi ada ini rasa ingin tahu di dalam hatinya dan ingin memahami. Sekarang ini boleh dikatakan kita ada di zaman medsos ini. Kita punya pengajaran disampaikan, diwartakan. Tadi saudara Boni memperkenalkan belilah kebenaran dan jangan menjualnya, yang setiap minggu sore jam 3. Nanti saya akan naik ke atas jam 3 di studio kita ya. Dan itu disiarkan Facebook Live ya, untuk acara tanya jawab ya, acara tanya jawab. Dan lumayan banyak orang yang bertanya, Nah, orang yang mengamati ya, orang yang mengamati. Nah, pada waktu zaman Nikodemus sebenarnya tidak sebanyak sekarang ini. Variasi pengajarannya tidak seramai sekarang zaman Nikodemus. Ya, Yudaisme dia ada di dalamnya banyak mazhab, ada Farisi, Saduki, atau macam-macam begitu. Tapi tidak sebanyak sekarang ini. Tidak sampai sebanyak sekarang ini. Wah, sekarang sudah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini belum lama ini di Uganda atau di mana ada beberapa ratus orang mati dikurung oleh gembalanya di dalam gereja kemudian dibakar ya. Macam-macam ya. Ada yang di sana ada kekristenan yang gembalanya suruh jemaatnya makan rumput juga ada ya. Pernah baca nggak ya? Ada pendeta yang katanya kakinya terlalu kudus tidak bisa injak tanah, jadi dia tiba
jemaatnya baring di jalan, jadi dia injak punggung mereka lewat begitu. Wah, aneh-aneh juga. Ada lagi yang mau jalan di atas air seperti Tuhan Yesus katanya gitu. Akhirnya dimakan buaya gitu. Aneh-aneh gitu, sekarang ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang hikmat, orang bijak itu mengamati. Oh ini begini, oh ini begitu. Jadi banyak mengamati. Nah, ketika seseorang mengamati seperti yang dilakukan oleh Nikodemus, ya, mengamati, pasti akan sampai kepada pertanyaan, kenapa begini? Ya, apa penyebabnya? Kenapa bisa begitu? Nah, ini ya, kalau mulai bertanya-tanya, ini sudah bagus. Nikodemus ya bertanya, dia datang kepada Tuhan Yesus, katanya datang malam-malam. Nah, ini ya, malam-malam datangnya. Aduh, ya ini Nikodemus datang kok malam. Tuhan Yesus tahu ini ada orang Farisi mau datang malam-malam, gitu ya. Dia udah siapkan waktu. Saudara, dia malu mungkin, dia malu ya. Kalau datang siang hari nanti ketahuan temennya, gitu ya. Bahwa dia akan bilang, "Hei, kau mau jadi murid Yesus juga ya? Ya, dari Nazaret itulah." Jadi dia nggak tahan, dia datang malam-malam, saudara. Tapi bagus ya, daripada tidak datang sama sekali, betul nggak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, ini indah sekali. Dan Nikodemus ini yang datang malam-malam bertanya ya. Setelah banyak hal hasil pengamatannya mengusik dia. Ya, ini tidak mungkin orang ini tidak ada penyertaan Allah bisa melakukan mujizat-mujizat sehebat itu. Ini tidak mungkin. Oleh sebab itu dia perlu bertanya sekarang ini langsung ke orangnya, nggak lewat perantara-perantara, sekarang langsung. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia tanya dan dia menghadapi jawaban yang bikin pusing. Kalau Anda amatin Injil ya, seringkali murid-murid bertanya, Tuhan Yesus sengaja jawab B. Ya. Jadi kalau tidak diselamin, pusing ini ya. Waktu murid-muridnya tanya Tuhan Yesus, kenapa guru mengajar pakai perumpamaan? Ini orang-orang pada nggak ngerti. Tahu nggak Tuhan Yesus jawabnya? Bukan Tuhan Yesus kepada yang ada akan diberi sampai berkelimpahan, dan yang tidak ada akan diambil sampai yang terakhir dia punya akan diambil. Nah, coba kalau kau yang tanya dijawab macam begitu, ya, kan tambah pusing lagi, betul nggak? Ini bagaimana ini? Nah, tetapi jawabannya itu begitu dalam ini. Nah, Tuhan Yesus menjawab Nikodemus yang bertanya kepadanya, ya. Nah, jawabnya, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus sengaja. Nikodemus barusan omong, ya. Menurut pengamatan saya, engkau ini pasti guru dari Allah. Karena kalau bukan guru dari Allah, tidak ada orang yang buat tanda-tanda dan mujizat seperti ini. Tuhan Yesus langsung ngomong apa? Langsung Tuhan Yesus bilang, ini katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kenapa bukan kerajaan sorga? Kenapa pakai istilah kerajaan Allah? Nah, ini sesuatu dulu. Ya. Anda tahu kenapa? Nah, kalau yang sudah ikut seminar doktrin gereja, itu mestinya sudah tahu. Apa beda kerajaan Allah dengan kerajaan sorga? Apa beda kerajaan Allah dengan kerajaan sorga? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kerajaan sorga itu ada merujuk tempat, yaitu kerajaan yang di sorga. Sedangkan kerajaan Allah itu adalah menunjuk kepada pemilik kerajaan punya Allah, gitu. Nah, kerajaan Raja Charles ya, dengan kerajaan Inggris mana lebih luas? Charles itu raja itu diakui sampai ke New Zealand loh. Ya. Sampai ke New Zealand masih mengakui dia sebagai raja. Sampai Kanada semua masih mengakui dia sebagai raja. Tetapi kerajaan Inggris
Itu hanya ada yang di Eropa itu. Kalau bilang kerajaan Inggris berarti kerajaan, tapi kalau kerajaan Charles sebenarnya itu kerajaannya itu sampai ke New Zealand, sampai ke Kanada, dan banyak yang masih mengakui Raja Inggris itu sebagai rajanya. Nah saudara, kira-kira sudah bisa membantu Anda memahami apa beda kerajaan sorga dengan kerajaan Allah. Sudah dapat membedakan. Ya. Kerajaan sorga itu adalah kerajaan yang di sorga sana, gitu. Kita mati baru pergi ke situ, gitu. Ya. Nah, kerajaan Allah, Tuhan Yesus ada bicara kepada orang yang, jikalau kamu tahu sekarang kamu sedang melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah lingkup rohani, sebuah lingkup rohani, di mana kekuasaan Allah sampai di situ. Sebuah lingkup rohani. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus sangat benar sekali berkata kepada Nikodemus, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali menjadi manusia rohani, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Engkau tidak dapat melihat hal-hal rohani. Hal-hal rohani bagi kamu itu akan out of touch. Jadi enggak tersentuh, ya. Tidak paham. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba omong soal rohani dengan orang yang belum lahir baru, tidak bisa difahami, nggak bisa dipengerti gitu. Kita ngomong begitu, dia ngomong lain. Karena kita pakai masalah rohani, kita bicara masalah rohani, dia tidak bisa paham. Maka itu Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, engkau tidak akan mengerti ya, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, gitu. Engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Engkau tidak dapat memahami perkara rohani, ya, jikalau engkau belum dilahirkan kembali. Membuat pusing Nikodemus lagi. Kalau begitu gimana nih? Ya, sudah tua, bagaimana caranya saya masuk lagi, katanya, masuk lagi ke dalam rahim ibu dan dilahirkan setua begini, ya dong. Nah, Tuhan Yesus langsung bilang apa? Katanya, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, ya, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak dapat memahami perkara rohani, masuk ke dalam kerajaan Allah. Setelah kita di dalam kerajaan Allah, nanti mati secara jasmani beneran, gitu, kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang kita ada di dalam lingkup kerajaan Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa itu dilahirkan dari air dan roh? Nah, ini dia. Dilahirkan air dan roh itu apa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sementara Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus malam-malam, di siang hari itu di Sungai Yordan ada acara apa? Baptisan. Ada acara baptisan. Ya, orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Yohanes adalah pemberita Injil pertama, Perjanjian Baru. Banyak orang pikir, oh bukan, coba lihat di Markus pasal 1. Siapa pemberita Injil yang paling awal? Itu ada di Markus pasal 1 itu. Markus pasal 1. Bunyinya saja, Markus pasal 1 ayat 1 apa katanya? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Dan jatuhnya seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, dan terus demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, dan seterusnya. Jadi Yohanes Pembaptis adalah pemberita Injil pertama Perjanjian Baru. Ya, ini harus difahami. Jadi Yohanes Pembaptis memberitakan Injil di Sungai Yordan, dan orang datang minta dibaptis. Nah,
Ada nggak yang datang ke sana nganter bayinya untuk dibaptis? Ada nggak? No. Itu tidak mungkin. Ya. Bahkan yang datang sudah besar pun, Yohanes masih marah sekali sama mereka, minta apa? Hasilkanlah buah pertobatan. Kapak telah disediakan di bawah pohon, katanya. Artinya apa? Jangan ikut-ikutan. Maksud Yohanes Pembaptis itu gini, ya. Nih kalian nih, mungkin Yohanes kaget lihat banyak yang datang ini kan. Kalian berseru banyak yang datang ini kan. Yohanes ini bukan Tuhan. Dia memang orang hebat, dia Elia, tapi dia nggak tahu hati orang. Makanya dia keras sama mereka. Dia bilang apa? Hasilkanlah buah pertobatan. Ya. Jangan cuma datang minta dibaptis saja. Maksudnya Yohanes itu dia nggak tahu nih yang datang ini cuma ikut-ikutan atau benar-benar ini gitu. Hasilkan buah pertobatan. Jadi yang sudah dewasa saja diminta untuk menghasilkan buah pertobatan. Apalagi bayi, bagaimana mungkin bayi bisa dibaptis, betul nggak? Tidak ada. Oleh sebab itu mereka tertawa ketika saya bilang, mereka tanya, gereja baptis itu asalnya dari mana? Mulainya kapan? Saya bilang mulai sejak Yohanes Pembaptis membaptis orang percaya di Sungai Yordan. Pak Soeharto digede-gedein, diulur-ulur, ditarik sampai ke Yohanes. Saya bilang kau baca. Yang memberitakan Injil yang murni, suruh orang percaya kepada Tuhan Yesus itu siapa yang pertama? Yohanes. Dan yang datang baptis itu ada bayi nggak? Nggak ada. Semua orang dewasa. Nah itulah kami. Ya, itulah kami. Kami ini membaptis orang yang sudah dewasa. Dan atas dasar pengakuan imannya. Gitu. Berdasarkan pengakuan imannya. Jadi bukan dibaptis atas pengakuan iman orang tuanya. Tapi dibaptis atas pengakuan iman dia sendiri. Paling ribut di medsos itu mereka mau gojok saya di bawah. Pak Soeharto, umur berapa seseorang boleh dibaptis? Saya bilang Alkitab tidak omong umur. Ya, Alkitab tidak omong. Kalau gitu kan bayi boleh. Saya bilang ini Alkitab minta bertobat yang percaya. Orang yang mau dibaptis harus bertobat dan percaya. Tidak omong umur. Mau berapa umurnya? Ya. Nah bayi bisa nggak? Bayi bisa nggak suruh bertobat? Ya, tobatlah kamu, ya toh, tobat kamu tobat, ya toh. Nanti dianya apa? Waduh, saya bilang bayi itu, ya, itu hanya nangis minta susu. Dia tidak bisa mengerti kebenaran, maka tidak mungkin bisa dibaptis. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada saat di mana Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, di Sungai Yordan itu ada acara baptisan oleh Yohanes Pembaptis. Ada acara baptisan. Nah, acara baptisan yang dilakukan oleh Yohanes, tuntutannya itu apa? Apa syarat orang dibaptis? Apa syarat? Yaitu apa? Bertobat dan percaya kepada Injil. Tadi kita sudah baca Injilnya itu ya, Injilnya. Jadi bertobat dan inilah permulaan Injil, percaya tentang Yesus Kristus katanya. Dan ada seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Ya, persiapkan supaya orang bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena tuntutannya adalah bertobat. Jadi orang yang datang kepada Yohanes itu bertobat. Apa bertobat saja? Tidak. Dia menunjuk kepada Tuhan Yesus. Yohanes itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, dibilang, lihatlah apa? Anak, di Papua nanti jadi anak babi lagi gitu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia tunjuk Tuhan Yesus. Tunjuk Tuhan Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Jadi bertobat dan percaya kepada Yesus. Kemudian memberi diri dibaptis, menyerahkan diri. Alkitab memakai istilah yang bagus sekali. Memberi diri dibaptis. Bukan memberi orang lain supaya dibaptis gitu. Saudara,
Saya baca George Washington, presiden pertama Amerika. Ya. Pada waktu dia minta John Gano membaptis dia, ya itu kalau sekarang di tentara itu kan ada pendeta tentara itu. John Gano itu mungkin kalau di Kodim itu apa namanya itu yang bintalnya gitu. Ya enggak bintalnya. Jadi John Gano itu bintalnya. Jadi George Washington bilang baptis saya. Pada waktu George Washington bilang baptis dia, banyak orang teman-temannya bilang, kamu kan sudah dibaptis. Dia bilang apa? Kan dia dibaptis bayi. Dibaptis bayi itu gereja Inggris. Dia bilang apa? Nah, baptis saya. Dia bilang. Yang itu saya tidak tahu punya dan bukan yang saya mau. Sekarang saya mau dibaptis yang saya mau dan yang saya tahu. Oke. Tidak perlu pakai upacara militer. Turun ke sungai. George Washington dibaptis menjadi orang baptis, saudara. Itu Bapak Amerika itu. Bapak Amerika. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi gini. Nikodemus, Tuhan Yesus hadapkan kepada dia air dan roh. Dua ini. Ya, jadi dilahirkan kembali oleh air dan roh. Wah, mereka langsung yang mengajarkan keselamatan melalui baptisan langsung berseru. Nah kan dibaptis supaya lahir baru. Jadi lahir baru melalui baptisan. Sebenarnya tidak omong begitu. Ya. Karena gini, yang datang kepada Yohanes pada waktu di Sungai Yordan itu adalah dituntut apanya dulu? Bertobat dan percaya. Nah, bertobat dan percaya kemudian memberi diri dibaptis. Ya, bertobat dan percaya. Inilah yang penting. Ini aspek dari dalam hati. Tadi Boni ajak baca Roma pasal 10. Barang siapa yang percaya di dalam hati, diapakan? Tadi saya barusan baca. Barang siapa percaya di hati akan dibenarkan. Mengaku di mulut diselamatkan. Nah, itu yang di dalam Roma 10 ayat 10 itu. Barang siapa yang percaya di dalam hati akan dibenarkan, dan yang mengaku di mulut akan diselamatkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi percaya di dalam hati inilah yang paling penting. Betul nggak? Mengaku di mulut. Ada satu bapak di medsos, di WA, dia ngotot mesti mengaku di mulut baru masuk surga, kalau tidak bisa. Kemudian saya tulis, kalau gitu orang bisu kasihan sekali masuk neraka semuanya. Lalu dia ubah pernyataannya, enggak, kalau yang bisu kekecualian katanya. Oh, saya bilang, saudara yang saya kasih dalam, coba saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, percaya di hati dibenarkan, mengaku di mulut diselamatkan. Percaya di hati sudah dibenarkan, berarti sudah jadi orang benar. Jadi gimana? Masuk akal nggak? Kontradiksi nggak? Orang benar masuk neraka, orang benar masuk surga karena mengaku di hati dia sudah dibenarkan. Percaya di hati sudah dibenarkan. Sedangkan mengaku di mulut, ya, mengaku di mulut itu adalah untuk kesaksian luar. Untuk kesaksian luar, untuk dilihat oleh orang, ya, untuk didengar oleh orang, itu kesaksian di luar. Jadi maksud Yohanes, dia membaptis orang itu dalam kondisi pada waktu jalan menuju ke Sungai Yordan minta dibaptis, itu orang itu sudah harus bertobat dan percaya di hati, betul nggak? Berarti dia sudah bertobat dan percaya di hati. Sedangkan pembaptisan itu hanyalah faktor luar untuk dilihat. Ya. Mau dibaptis 10 kali ke 100 kali, tapi kalau hatinya tidak bertobat dan percaya, ada gunanya nggak? Ya, basah kuyup aja gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Yang penting itu adalah bertobat dan percaya di hati. Nah, itulah. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita kembali lagi ke omongan Tuhan Yesus. Barang siapa yang tidak dilahirkan, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Jadi apa maksud Tuhan Yesus ngomong dilahirkan dari air?
Bisakah air melahirkan orang? Ya, enggak. Dilahirkan dari air. Air apa? Oke, dibaptis. Dibaptis apa? Apa yang mendorong orang memberi dirinya dibaptis? Karena dia sudah bertobat dan percaya. Setiap akhir kebaktian kita ada panggilan. Setiap akhir kebaktian kita ada panggilan. Nah, orang yang sungguh sudah bertobat dan percaya, pada waktu dia maju itu sebenarnya dia maju. Ya. Seharusnya sudah bertobat dan percaya. Sudah bertobat dan percaya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum seseorang menerima baptisan, dia harus sudah bertobat dan percaya. Ini yang kita mau, ini yang gereja baptis yang inginkan sejak awal sejak zaman Yohanes. Sejak zaman Yohanes. Ya. Jadi orang yang dibaptis adalah orang yang sudah bertobat dan percaya. Ada urusan dengan umur? Tidak ada. Tapi orang itu harus bisa bertobat dan percaya. Umur berapa? Oke, ya. Sekarang di Indonesia 17 tahun baru dikasih KTP. Kalau berbuat kesalahan sebelum umur 17 tahun itu pengadilan anak, disidang di pengadilan anak. Jadi anak ya masih dianggap belum dewasa, anak. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau sudah di atas 17 tahun ya bunuh orang, ini pengadilan dewasa. Oleh sebab itu, dulu misioneri yang baptis semuanya, membaptis orang itu harus sudah umur 17 ke atas. Sebenarnya saya dibaptis pada waktu umur 16 gitu ya. 15 lebih 16. Saya dibaptis tahun 74 begitu, sekitar begitu. Ya. Lah kenapa bisa begitu? Ibu Ros ada di sini, Ibu Rebecca. Pada waktu ya mau dibaptis itu Pak Atsemi itu ya gembala pendeta Jepang misioneri baptis, sebenarnya dia misioneri baptis. Mau membaptis orang, saya bilang saya mau dibaptis. Mereka semuanya bilang apa? Dia belum dewasa, belum ada KTP. Enggak, saya bilang saya sudah percaya sungguh. Saya yang ngotot. Saya ngotot terus, saya minta dibaptis. Saya bilang saya mau dibaptis. Kamu sudah sungguh-sungguh percaya? Sudah sungguh sekali, saya bilang. Sungguh sekali. Saya sudah sangat. Jadi saya memberi diri untuk dibaptis. Nah, ini bukan memberi orang lain untuk dibaptis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi begini. Apa yang Tuhan Yesus omongkan kepada Nikodemus sebenarnya kalau kita hayati, adalah apa? Aspek ini ya, lahir baru ini adalah dua hal combine jadi satu. Dua hal digabungkan jadi satu. Air dan roh. Air itu adalah bagian aspek tanggung jawab manusia, yaitu bertobat dan percaya. Sedangkan roh itu adalah dari sudut Allah. Jadi ketika seseorang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya dan memberi dirinya dibaptis, ya, maka Roh Kudus akan masuk ke dalam hatinya. Pada saat seseorang percaya, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Coba kita baca ayatnya, yaitu Efesus pasal 1. Ya. Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13. Coba kita baca sini ya. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia, di dalam Yesus maksudnya, ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi mendengar firman, mendengar Injil keselamatan, mendengar pemberitaan Injil maksudnya, ya. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya. Kapan? Ketika kamu percaya. Bukan ketika kamu dibaptis, tapi ketika kamu percaya. Diapakan ketika percaya katanya? Ya. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan meterai Republik Indonesia. Dimeteraikan, ya. Ada di kantor TU kita banyak meterai. Dimeteraikan pakai apa? Di sini nih, dimeteraikan
Ya, Efesus 1 ayat 13. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi, sesuai dengan Alkitab di sini, yang kita baca, pada saat seseorang percaya, langsung Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Nikodemus tanya, dan Tuhan Yesus kasih tahu dia, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Dia bingung. Bagaimana cara masuk lagi kemudian keluar lagi? Sedangkan udah tua begini. Tapi Tuhan Yesus bilang, dari air dan roh. Dari air itu adalah menunjuk kepada baptisan, tetapi di dalam baptisan yang benar, baptisan yang alkitabiah, harus didahului dengan bertobat dan percaya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Cornelius, di Kisah Rasul pasal 10 ada baca Cornelius. Cornelius itu diperkirakan dia itu pangdam waktu itu. Dia karena posisinya ada di Kaisaria, ya, dia komandan, ya, dia kirim prajuritnya pergi jemput Petrus. Dia kirim prajuritnya. Dia ini orang Romawi. Cornelius itu orang Romawi. Karena kalau bukan orang Romawi, nggak mungkin naik pangkat sampai segitu. Ya, kepala pasukan, wilayah besar. Nah, Cornelius undang Petrus. Ya, katanya, kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 10, ketika Petrus sedang menjelaskan tentang Injil, sedang menjelaskan tentang Injil, Cornelius ini terima di hatinya dan langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sudah dibaptis belum? Belum. Ya, Cornelius belum dibaptis. Dia barusan mendengar Petrus mungkin khotbah berkobar-kobar menjelaskan bagaimana dia sama Tuhan Yesus begini sampai kepada Yesus disalib begini. Aduh, Cornelius hatinya menggebu-gebu dan menerima. Nah, pada saat Cornelius menerima itulah Alkitab mencatat langsung Roh Kudus membaptis dia, memenuhi hatinya, langsung dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, jadi duluan dimeteraikan Roh Kudus, baru kemudian dibaptis pakai air. Saudara yang saya kasih dalam, maka itu dalam kasus Cornelius ini menunjukkan bahwa masalah hati lebih penting daripada baptisan. Ya. Karena apa? Cornelius sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus hatinya sebelum dia dibaptis pakai air. Ya, ini sangat jelas sekali. Jadi kita harus tahu ini ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi seseorang harus dilahirkan kembali. Berarti seseorang itu harus dia sendiri mengalami pertobatan dan iman di dalam Yesus. Kemudian Tuhan janji kalau orang yang sudah bertobat dan percaya, Tuhan kirim Roh Kudus memeteraikannya. Memeteraikannya untuk apa? Untuk menjadi sebuah tanda bahwa dia ini milik Allah. Coba bacanya katanya. Dan Roh Kudus itu, Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu katanya ya, adalah apa? Jaminan. Adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi Roh Kudus yang Tuhan taruh ke dalam hati kita itu jaminan. Itu persekot. Itu jaminan. Jadi ada uang jaminan ini ya. Dikasih jaminan ya. Jadi dapat ini kita jadi milik Allah. Apa buktinya kamu milik apa? Allah. Apa buktinya bahwa kamu akan pasti masuk surga? Apa buktinya? Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati. Ya, Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati itu jaminan. Itu jaminan. Jadi hanya orang yang ada Roh Kudus di hatinya yang akan terangkat pada saat bunyi sangkakala. Ya, hanya orang yang ada Roh Kudus. Karena itu jaminan. Ya, itu jaminannya. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Karena ada Roh Kudus di dalam hatinya, ini jaminan. Pada waktu bunyi sangkakala, yang ada Roh Kudus di dalam hatinya, yang inilah yang akan terangkat.
akan terangkat. Bersama-sama dengan Roh Kudus semuanya. Wow, ya, itu hari yang terindah, termulia. Ya. Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, kata, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi, ya, ini sangat indah. Apakah iblis tidak tahu bahwa kalau orang Kristen lahir baru, dia akan semangat menginjil, dia akan semangat mendukung pekerjaan Tuhan? Iblis tahu nggak? Tahu. Oleh sebab itu, iblis mengganggu Injil supaya apa? Supaya terjadi distorsi dan orang hanya jadi Kristen tapi tidak lahir baru. Jadi Kristen tapi tidak lahir baru. Dengan cara bagaimana? Jadi dibaptis dengan cara mengajarkan bahwa masuk surga, mendapatkan kepastian keselamatan, dilahirkan kembali, itu bukan melalui bertobat dan percaya, tetapi melalui dibaptis. Nah, dengan demikian akhirnya mereka mengajarkan apa? Iblis merangsang untuk mengajarkan bahwa baptisan itu untuk menyelamatkan. Dan dengan mengajarkan baptisan untuk menyelamatkan, akhirnya makin kecil orang dibaptis. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sangat senang sekali. Saya berhasil beli satu buku yang bagus, namanya Baptist History. Ya. Ini di bawahnya malah ada ditulis Forgotten Books. Ya, dan ini buku yang terlupakan. Karena ini sudah sangat tua punya. Ya, ini sudah sangat tua. Dan di sini ada tulisan, ada bukti-bukti. Ya. Saya sengaja mau menelusuri sejak kapan sebenarnya kekacauan tentang baptisan ini mulai. Masalah keselamatan dan baptisan ini sejak kapan terjadi kekacauan. Di sini dapatkan keterangan yang sangat-sangat awal dari tulisan orang-orang awal. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata ya, orang yang paling awal sekali menyimpangkannya itu adalah Origen. Yang oleh banyak gereja yang lain disebut bapak gereja. Dan saya bilang itu setan gereja, mereka marah sekali sama saya. Lalu kenapa? Dialah orang yang pertama kali menyimpangkan menurut keterangan di sini. Menurut keterangan di sini. Sekitar tahun 250-an. Jadi pertengahan abad yang ketiga. Origen ini pertama kali dia membaptis, belum dia membaptis bayi. Lebih awal dari itu dia tidak membaptis bayi. Tapi dia membaptis anak umur 6-10 tahun. Jadi terlalu kecil sebenarnya. Tertullianus marah kepadanya, menegurnya. Tapi dia tidak pusing. Dan kemudian tambah satu orang lagi yang namanya Cyprian. Cyprian inilah kemudian tahun 252. Di dalam sebuah sidang yang dihadiri 60 orang bishop di Kartek. Sekarang itu Tunisia, Kartek, kota Kartek. Dan disitulah mereka ketuk palu untuk menerima baptisan bayi. Itu sekitar 252, tahun 205. Jadi pertengahan abad yang ketiga, maka mulailah pembaptisan bayi. Tujuannya baptisan bayi adalah supaya bayinya masuk surga. Jadi ini sudah kesalahan. Nah, karena kesalahan ini kemudian semakin memperparah. Kita tahu Konstantin menjadi kaisar 303. Berarti sekian puluh tahun kemudian. Dan akhirnya Cyprian lah orang yang mendorong terbentuknya gereja Roma Raya. Gereja Roma yang universal atau gereja Roma yang Katolik, yang am. Banyak orang tidak tahu bahwa kata am itu adalah sama dengan kata Katolik. Karena di bahasa Inggrisnya pengakuan iman yang mereka sebut dalam tanda petik rasuli itu bunyinya we believe in a holy and Catholic church. Jadi kami percaya gereja yang kudus dan yang Katolik dan yang am. Nah, banyak orang tidak tahu am itu apa artinya.
Dan Cyprianlah orang yang mendorong terbentuknya gereja yang am dengan perkataannya yang sangat terkenal, yaitu extra ecclesiam salus nulla. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Jadi akhirnya bukan hanya, jadi begini, pengajaran bahwa keselamatan datang dari baptisan itu searah dengan keselamatan datang dari gereja. Karena gerejalah yang melaksanakan, memperform baptisan, maka semua orang harus masuk ke dalam gereja supaya bisa masuk surga. Jadi akhirnya keselamatan bukan oleh Tuhan Yesus, tetapi keselamatan adalah upacara gereja. Jadi gereja melakukan upacara supaya orang itu bisa pasti masuk surga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kekacauan demikian akhirnya makin jadi. Dan berapa lama? Lebih dari 1000 tahun. Sekitar 1000 tahun. Nah, selama 1000 tahun, apakah tidak ada Injil sama sekali? Selama 1000 tahun. Menurut di sini ini banyak sekali catatannya. Selama 1000-an tahun ada kelompok yang disebut kaum Anabaptis. Nah, kaum Anabaptis inilah yang sembunyi dan mereka betul-betul di bawah tanah. Menarik sekali pada waktu saya sampai di Turki di sana dan pergi ke satu kota, ya kota apa namanya saya lupa lagi, di satu kota di sana saya dibawa untuk melihat itu lubang-lubang sekali masuk di dalamnya itu kayak kota, ya. Masuk dalamnya seperti kota. Saya tanya sama penjelas ini orang Turki, saya bilang ini kapan ini dibuat? Ini dibuat kira-kira abad 4 gini, abad 4, abad 5. Saya bilang kalau begitu berarti Mr. M-nya belum muncul. Ya enggak? Karena Mr. M itu abad 6. Gitu. Muncul. Lalu saya bilang, ini kalau orang Kristen yang diburu sampai masuk ke bawah tanah ini siapa? Siapa orang Kristen yang diburu yang sampai ya tenggelam masuk ke bawah tanah itu siapa? Yang abad ke-4 ke-5 katanya. Wow. Nah, itu berarti ya ada sekelompok orang Kristen yang dimusuhi oleh negara, dimusuhi oleh kelompok Kristen yang di atas. Karena abad 3, 4, 5 itu adalah padahal kekristenan itu sudah jaya, ya, sudah melanda semua wilayah di sana, di daerah Timur Tengah dan Eropa. Begitu. Lalu mengapa bisa ada kelompok Kristen ya yang di daerah di sana itu bisa tenggelam ke bawah tanah, ya, di Kapadokia, ya, di daerah Kapadokia di situ. Kenapa bisa ada orang Kristen tenggelam? Ternyata, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita korelasikan dengan apa yang ditulis di buku ini, mulai tahun 250 sekian ke atas sudah terjadi pertentangan, dispute, ya. Sudah terjadi pertentangan antara kelompok orang-orang yang setuju kepada pembaptisan bayi dan kepada kelompok orang-orang yang tidak setuju pada pembaptisan bayi. Ini sudah ada pertentangan. Dan akhirnya kelompok yang setuju pembaptisan bayi ya makin hari makin diterima, makin meluas dan bergabung dengan negara. Pada waktu tahun 313 Konstantin mengumumkan Edict of Milan. Jadi 313 Konstantin mengumumkan bahwa ya di kota Milan dia mengumumkan bahwa barang siapa yang pernah dirampas rumahnya, ladangnya, kebunnya, sawahnya harus dibalikkan kembali. Nah, pada waktu itulah sebenarnya orang Kristen muncul dan mengklaim itu tahun 313. Mengklaim kembali rumahnya yang dulu pernah dirampas, kebunnya dan lain sebagainya. Dan Konstantin mengumumkan dia menjadi Kristen.
Dan mulai saat itu sebenarnya akhirnya pembaptisan bayi menjadi massal ya, untuk semua orang yang mau jadi Kristen. Dan sejumlah kecil orang Kristen yang tidak setuju, yang tetap bertahan. Nah, inilah orang Kristen yang diburu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, menurut akal budi, hikmat yang Tuhan berikan kepada Anda, yang mana yang tetap di jalur benar dan yang mana yang menyimpang. Yang Kristen mana yang ada di jalur yang benar dan Kristen mana yang ada yang menyimpang. Saya pikir Kristen yang di jalur yang benar adalah yang tidak setuju pada pembaptisan bayi. Dan mereka tukar dengan penganiayaan dan nyawa mereka. Sedangkan gereja yang menyimpang akhirnya menyetujui pembaptisan bayi dan seterusnya. Dan ini akhirnya jumlah orang Kristen yang tidak setuju kepada pembaptisan bayi makin sedikit dan harus turun ke bawah tanah. Karena akan berhadapan, akan dianiaya oleh yang menyetujui pembaptisan bayi. Nah, inilah sejarah, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begini. Jadi ketika iblis tahu, jikalau orang tidak dilahirkan kembali, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan ada semangat memberitakan Injil. Tidak ada semangat untuk melayani Tuhan dan lain sebagainya. Maka dia merusak itu. Merusak konsep tentang lahir baru. Jadi konsep tentang lahir baru jadi kacau. Akhirnya pembaptisan bayi supaya bayi itu pasti masuk surga ini sudah mengacaukan. Dan ketika ini mengacaukan, maka akhirnya orang Kristen makin bertambah dan makin bertambah dan makin bertambah, tetapi tidak lahir baru lagi. Nah, Kristen yang demikian inilah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak bisa memberitakan Injil. Tidak ada semangat memberitakannya. Karena tidak ada lagi kebenaran di tempat mereka. Pada mereka tidak ada kebenaran lagi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan. Hari ini ada Alkitab di tangan kita. Dan puji syukur kepada Tuhan, ada nenek moyang rohani kita yang setia memegang teguh kebenaran. Apapun juga mereka hadapi dan ditukar dengan penganiayaan yang sangat-sangat menyiksa mereka. Luar biasa. Kalau Anda baca sejarah yang dipertahankan, mengapa mereka berani, mengapa mereka sampai disiksa, mengapa sampai dibakar segala macam. Mereka bertahan pada Injil yang benar, supaya tetap ada Injil yang benar. Dan hari ini kita bersyukur Injil yang benar sampai kepada kita. Amin. Ya, kita sungguh patut bersyukur. Oke, minta penginjil Darmawan, silakan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas firman Tuhan yang terjadi. Kiranya kami semakin dikuatkan dan tetap setia kepada Tuhan. Sebab itu kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk mengaplikasikan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa yang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.